Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi, NIM 2110 7015, Prodi Hukum Pidana Islam. Di mana di sini saya akan menjelaskan salah satu bab di buku Hukum Internasional sebagai pemenuhan untuk ujian. Yang dimana judulnya adalah Hukum Internasional. Sumber-sumber hukum internasional. Sumber itu dapat dikatakan sebagai sumber, yaitu maksudnya adalah dasar dari hukum internasional itu, yang dimana dasarnya adalah suatu undang-undang yang diatur dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Internasional. Sumber hukum internasional ini berlaku untuk semua negara, yang dimana hukum internasional ini mengatur antar negara, seperti negara Indonesia dengan negara Malaysia, negara Vietnam dengan negara Cina, dan lain sebagainya. Dan pengertian hukum internasional adalah suatu aturan yang mengatur antara negara yang satu dengan negara lainnya, mulai dari perdagangan dan lain sebagainya. Dan kemudian tujuan dari hukum internasional ini adalah untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang dimana istilah dari perjanjian internasional ini disebut dengan International Arrangement, dan yang kedua adalah Treaty of Amity and Cooperation in Justice Asia, yaitu pada tahun 1976, yang dimana perjanjian ini ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976. Dan yang ketiga adalah Convention on the Rights on the Child, dan yang dimana perjanjian internasional ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan pendidikan dan kesejahteraan yang layak. Dan yang keempat adalah Magna Charter, yaitu pada tahun 1215, yang dimana Magna Charter ini adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris. Dokumen ini memberikan hak-hak dan kebebasan kepada para bangsawan dan warga negara biasa, serta membatasi kekuasaan raja. Dan yang kelima adalah Additional Protocol of HCC PR, yaitu pada tahun 1966, di mana perjanjian internasional ini ditambahkan sebagai protokol tambahan untuk International Covenant on Civil and Political Rights, yaitu pada tahun 1966. Dan yang keenam adalah University Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yang dimana dokumen ini sangat penting dan disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948. Dan yang ketujuh adalah Final Act of Agates pada tahun 1944. Dan selanjutnya adalah Agreed Minutes and Summary. Dan selanjutnya adalah Records. Dan sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang macam-macam sumber dari hukum internasional, yang dimana macam-macam sumber hukum internasional itu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa seperti adat istiadat, dan yang kemudian traktat, dan yang selanjutnya adalah keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase dan karya-karya hukum. Dan yang terakhir adalah keputusan atau ketetapan organ-organ atau lembaga internasional. Dan ada juga pendapat dari yang lain, yaitu pendapat dari Statuta Mahkamah Internasional, yang dimana ia mengatakan bahwa sumber hukum internasional itu terdapat pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yang terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan. Dan selain itu, sumber hukum internasional itu dapat dibedakan menjadi hukum internasional primer, hukum internasional tambahan, yang dimana tergantung pada sifat kekuatan mengikatnya. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat tertinggi, artinya dia yang paling tinggi. Dan maksudnya adalah sumber hukum tersebut dapat ada
secara mandiri tanpa adanya sumber hukum lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum tambahan adalah yang sebaliknya, yaitu memutus suatu perkara hanya jika didukung oleh sumber hukum primer. Dan jika tidak ada sumber hukum primer, maka sumber hukum tambahan tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum. Di antara sumber hukum primer yaitu meliputi mulai dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. Dan sumber hukum tambahannya adalah keputusan pengadilan, pendapat para sarjana, hukum internasional yang terkemuka. Perlu diingat bahwa sumber-sumber hukum regulasi global yang dibahas dalam artikel ini tidak saling berhubungan dengan progresif. Dalam proses penyelidikan mengenai pasal 38, sanksi pengadilan resmi internasional atau resolusi pengadilan resmi global, kita dapat mengetahui bahwa sumber-sumber peraturan global adalah bagian dari kesepakatan internasional, tradisi global, standar umum, peraturan, pengadilan pilihan, dan pelajaran yang dapat mendorong para peneliti dari berbagai negara, yang dimana sumber regulasi global dapat kita pahami yaitu sebagai fungsi perjanjian internasional, kemudian hukum kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Yang dimana fungsi dari perjanjian internasional ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi di seluruh dunia dengan menggunakan istilah-istilah seperti kesepakatan, pertunjukan global, janji, peraturan umum, sanksi, aturan, pernyataan, dan penyelesaian. Yang selanjutnya adalah hukum kebiasaan internasional. Suatu negara tidak dapat dituntut karena melanggar hukum internasional selama negara tersebut gagal mengambil tindakan ini. Hukum kebiasaan internasional terdiri dari unsur faktual dan psikologis, yang dimana unsur faktual itu maksudnya adalah praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Dan unsur psikologis adalah mengetahui apakah ada hukum kebiasaan, tidak cukup hanya melihat praktik negara-negara tertentu. Dan yang terakhir adalah prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum itu diantaranya adalah fact and sound servants, yang selanjutnya good faith, dan lain sebagainya. Para sarjana hukum internasional mengatakan bahwa sumber hukum internasional itu adalah kebiasaan internasional, traktat-traktat internasional, kebutuhan pengadilan atau pengadilan arbitrase, karya-karya hukum, keputusan-keputusan atau penetapan organ-organ lembaga internasional. Dan menurut pasal 38 ayat 1 Statuta MI mengatakan bahwa sumber hukum itu adalah traktat internasional, kebiasaan internasional yang terbukti dari praktek yang telah diterima sebagai hukum, dan yang kemudian prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, dan keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang terkemuka dari berbagai negara sebagai bahan sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum. Yang selanjutnya adalah tujuan hukum internasional, yang dimana tujuan dari hukum internasional adalah menciptakan dan memelihara kedamaian di antara negara, seperti kedamaian antara negara Indonesia dengan negara lainnya. Dan kemudian tujuannya juga adalah menjaga hak asasi manusia. Dengan adanya hukum internasional ini bertujuan untuk menghindari konflik dan menyelesaikan permasalahan secara damai. Dan selain itu, tujuan dari hukum internasional ini adalah mempromosikan keadilan dan memfasilitasi kerjasama internasional. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis dari hukum internasional. Di antaranya adalah hukum perjanjian, hukum kepemilikan, dan hukum internasional. Yang dimana hukum perjanjian adalah perjanjian aturan yang mengatur antara perjanjian negara yang satu dengan negara yang lainnya, seperti dalam perjanjian perdagangan dan perjanjian-perjanjian lainnya. Dan yang kedua adalah hukum kepemilikan. Hukum kepemilikan ini adalah tanggung jawab. Hukum kepemilikan ini adalah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab negara terhadap negara lainnya, atau tindakan mereka di bawah hukum. Yang dimana hukum kepemilikan ini
bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia juga. Dan yang terakhir adalah hukum internasional, yang dimana hukum internasional ini mengatur tentang perlindungan terhadap korban konflik dan konflik bersenjata. Dan yang terakhir adalah hukum humaniter internasional, yang dimana hukum ini mengatur tentang perang internasional antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, seperti yang terjadi pada Palestina dan Israel. Di situ akan berlaku hukum internasional, yang dimana penduduk sipil itu harus dilindungi dan penggunaan senjata. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang penduduk sipil, di mana penduduk sipil itu adalah warga negara yang ada dalam suatu negara itu atau negara yang sedang berperang, kemudian mereka tidak ikut berperang seperti warga negara biasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?